Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik asam lambung naik, GERD kambuh, jangan panik. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah asam lambung naik, GERD kambuh, jangan panik. Teman-teman semua, jadi pada session kali ini ya, saya akan fokus terhadap GERD ya, karena ini banyak request dari teman-teman yang mungkin masih dalam penderitaan ya, maka dari itu kita fokus pada masalah GERD. GERD itu biasanya terjadi ketika asam lambung naik ya, maka dari itu untuk topik kali ini adalah asam lambung naik, GERD kambuh, jangan panik. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Yang pertama, apa itu GERD ya? GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya, yang maknanya kurang lebih terjadi arus balik ya, arus balik dari lambung naik ke kerongkongan ya, ke atas ya. Nah ini yang naik apa? Yaitu asam lambungnya ya, asam lambung ke kerongkongan ya. Nah asam lambung itu memang aslinya tempatnya ya di lambung ya. Nah ketika keluar dari lambung, nah ini menimbulkan beberapa masalah. Nah itulah yang kita maksud sebagai GERD ya. Nah mengapa terjadi masalah ketika asam lambung itu keluar dari lambung ya, atau yang disebut dengan GERD? Karena memang asam lambung pertama sifatnya asam ya, kemudian yang kedua juga mengandung gas yang panas ya, dan juga sifatnya tajam. Nah, oleh karena itu ketika cairan itu keluar dari tempatnya yaitu dari lambung, maka menimbulkan beberapa masalah yang sering kita sebut sebagai sensasi ya, sensasi yang muncul karena GERD ini memang luar biasa. Jadi pengalaman saya sampai mengenal 1001 rasa sensasi ya, karena sensasinya banyak sekali sehingga kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Nah itu pada waktu itu juga semenjak saya terkena GERD itu. Jadi ciri yang utama memang terletak di seputar dada ya, karena memang naiknya asam lambung ke kerongkongan kan dekat dengan dada ya. Nah ini, nah, itu ciri-ciri yang paling menonjol pertama, nah itu biasanya dada terasa panas ya, panas seperti terbakar lah, seperti itu. Nah kemudian tenggorokan kadang merasa asam, tapi kadang juga agak panas, agak kering, kadang sampai ke mulut itu asam kepahit-pahitan, nah seperti itu. Dada mulai berdebar-debar ya, kadang nyeri ya, bahkan kadang ada sakit yang berpindah-pindah ya, kadang di sini di atas payudara ya, kadang di sebelah payudara, kadang di sebelah kanan, kadang sebelah kiri itu pindah-pindah. Nah, bahkan sampai dengan ada yang rasa seperti tertusuk ya, tertusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Selain itu juga meningkat lagi ya, kepala mulai keliengan, kemudian kadang mata buram, telinga berdenging, ya, leher kaku sampai ke pundak, nah itu dan lain sebagainya ya. Bahkan sampai dengan
ke kaki pun ya. Itu dulu saya malah kaki itu sampai bengkak, kemudian kebas ya. Pokoknya rasanya nggak nyaman sekali ya, sering terasa nyeri-nyeri di sendi ya itu. Nah itu sensasi daripada GERD teman-teman ya. Nah maka dari itu kita harus bisa mengatasinya. Nah untuk mengatasinya kita harus telaah dulu kira-kira penyebabnya itu karena apa ya. Nah, setelah itu kita bisa mencoba mencari solusinya, itu akan lebih mudah. Nah oleh karena itu tolong teman-teman ya untuk video ini ditonton sampai selesai, jangan di skip supaya pemahamannya menjadi lebih lengkap, itu seperti itu ya. Jadi yang pertama kita lihat sebabnya ya. Kenapa sebab terjadi GERD ya, yaitu kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Nah ini sebabnya yang pertama ini bisa dari faktor pikiran ya. Faktor pikiran ini yang pertama sebenarnya pikiran-pikiran yang masih bersifat umum ya. Jadi ketika kita belum mengalami penderitaan biasanya dari yang bersifat umum dulu, contohnya banyak beban pikiran ya, karena mungkin kita terlalu banyak kegiatan ya, nah akhirnya juga pikiran lebih banyak aktif, termasuk banyaknya informasi ya yang kita terima itu juga menjadikan beban pikiran, kadang mau tidak mau kita ikut berpikir. Nah, belum lagi yang bersifat emosi ya, kadang kita sering kesal, sering emosi, sering marah-marah ya, kemudian mungkin ada rasa sedih yang berkepanjangan, ada rasa sakit hati, ada rasa dendam dan lain sebagainya. Itu semuanya bertumpuk ya. Nah, bertumpuk sehingga pikiran menjadi tegang, nah akhirnya menaikkan asam lambung. Karena asam lambung sering naik ya, akhirnya katup esofagus ya, pembatas antara lambung dan kerongkongan ini menjadi agak lemah ya, agak lemah. Nah, akhirnya asam lambung itu mampu menembus ke atas. Kayak artinya naik ke kerongkongan yang sering kita sebut sebagai GERD. Nah setelah seperti itu maka rasanya itu sudah nggak karu-karuan ya. Nah itu yang pertama adalah faktor psikis ya atau faktor pikiran. Yang kedua bisa juga terjadi GERD itu dipicu oleh karena pola makan ya. Mungkin kita makan makanan yang terlalu sensitif dengan lambung kita ya. Contohnya makan yang terlalu pedas-pedas, terlalu asam-asam ya, atau mungkin terlalu banyak minum kopi dalam kondisi perut yang kosong, mungkin minum alkohol dan lain sebagainya ya. Nah itu juga dari makanan itu juga memicu. Termasuk bisa juga dari pola hidup kita ya. Pola hidup kita terlalu kecapean, kurang istirahat, akhirnya terjadi terlambat makan ya karena kita terlalu sibuk. Nah itu pun bisa menaikkan asam lambung, akhirnya menjadi timbul GERD gitu teman-teman. Nah sekarang yang terpenting pada saat GERD itu kambuh ya atau kumat, nah kita harus punya solusi yang simpel ya, sehingga bagaimanapun juga memang yang namanya penderitaan kita ya harus kita atasi sendiri dulu ya, sebelum misalkan mungkin ke dokter atau kemana ya, tapi pasti kita akan berusaha mengatasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah maka solusinya adalah seperti ini teman-teman ya. Yang pertama karena GERD itu bisa dipicu atau disebabkan oleh faktor pikiran atau faktor psikis kita, maka solusi yang pertama adalah tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran, rileks ya. Bisa sambil nyebut ya. Nyebut misalkan sambil dadanya dilus, sambil nyebut Asmaul Husna lah ya. Misalkan apa, astagfirullahaladzim, la wala quwata illa billah ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan seterusnya ya. Tujuannya supaya pikiran ini menjadi tenang itu. Jadi bisa sambil berdoa juga boleh ya. Itu seperti itu, tergantung keyakinan teman-teman ya. Intinya menenangkan pikiran itu. Nah,
Karena kalau pikiran ini sudah bisa tenang, ini nanti tidak memacu terus asam lambung naik ya. Jadi GERD-nya tidak bertambah itu. Tapi kalau pikiran masih tetap tegang ya, apalagi ditambah kecemasan, ketakutan, ini semakin menjadi itu. Nah, maka dari itu pertama solusinya adalah tenangkan pikiran dengan cara bisa sambil berdoa, sambil menyebut Asmaul Husna dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan pernafasan ya. Biasanya selain dada panas, kemudian berdebar, nyeri, itu juga kadang nafas juga pendek ya. Nafas pendek. Nah, maka dari itu kita harus latih pernafasan. Karena kalau kita lakukan pernafasan secara berulang-ulang, ini juga akan membantu mengeluarkan gas ya, mengeluarkan gas yang ada di dalam lambung kita, sehingga nanti GERD yang sudah naik itu akan bisa sedikit demi sedikit turun ya. Nah, itu dilakukan pernafasan seperti biasanya ya. Kalau saya biasanya melakukan pernafasan diafragma ya. Pernafasan diafragma ini fokusnya di sini nih, di ulu hati ya, di ulu hati. Ini biasanya yang sering terasa mengganjal ya. Jadi di bawah dada, di atas perut, tekanannya di sini. Seperti orang bernyanyi, teknik vokal seperti itu. Nah, biasa kita ambil pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut. Nah, ketika mengeluarkan perut sampai mengempis ya, mengempis. Ketika mengambil agak mengembung seperti itu. Itu berulang-ulang terus ya. Nanti akan nafas yang pendek juga akan berkurang ya, akan menjadi lebih longgar lah di sini. Nah, itu tip yang kedua adalah lakukan pernafasan. Nah, kemudian tip yang ketiga, usahakan ketika GERD sedang kambuh ya, sedang kumat ya. Nah, itu duduknya tegak teman-teman. Tegak ini seperti ini ya. Jadi lurus ya, tegak, tegap ya, itu. Jangan membungkuk seperti ini. Nah, kalau membungkuk seperti ini akan mempermudah asam lambung naik ya. Jadi membungkuk. Nah, ini usahakan lurus tegak seperti ini. Nah, dengan tegak ya, ini dimaksudkan supaya asam lambung yang sudah naik ke atas ke kerongkongan juga itu berangsur-angsur akan turun juga sendiri seperti itu. Oke ya. Tuh, jadi duduk yang tegak, jangan membungkuk begitu teman-teman. Itu tip yang ketiga. Nah, kalau misalkan teman-teman inginnya tiduran ya, itu usahakan tidurannya nyender ya. Nyender ini kepala lebih tinggi ya. Biasanya kalau saya pakai bantal 2 atau 3 seperti itu. Tapi usahakan landai seperti ini sehingga juga tidak memicu terjadinya GERD, tapi sebaliknya justru GERD akan turun. Itu kalau misalkan mau sambil tiduran ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian tip yang berikutnya, yang kelima ya. Yang kelima ini usahakan minum air putih hangat ya. Minum air putih hangat. Nah, ini juga akan membantu menurunkan GERD ya. Ketika kita minum, kemudian GERD yang sudah berada di kerongkongan ini akan terbantu turun ya, terbawa oleh air itu. Nah, biasanya kalau saya minum air putih hangat itu sampai 1 gelas ya, 1 gelas habis ini turun, nanti akan meredakan GERD ini itu. Selain itu juga ini akan mengurangi keasaman asam lambung ya, karena di dalam lambung bertambah air ya, air yang netral, maka akan menjadi keasamannya menjadi berkurang gitu. Nah, dengan seperti itu juga akan lebih mendamaikan itu teman-teman ya. Nah, itu tip yang kelima. Nah, kemudian yang terakhir ini juga untuk menenangkan secara psikis ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi untuk menenangkan secara psikis, nah ini kita lebih banyak mendekatkan diri ya, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara kita meningkatkan ibadah, kita banyak berdoa, banyak sholawat, banyak berzikir, banyak tahlil ya. Dan lain sebagainya lah, sampai dengan bisa sambil membaca ayat-ayat. Nah, itu supaya menjadi lebih tenang secara psikis. Maka
tidak memacu, asam lambung akan terus naik. Nah, intinya begitu teman-teman ya. Ini untuk pertolongan pertama ya, mengatasi GERD di saat sedang kambuh atau sedang kumat. Kalau sudah seperti ini masih misalkan belum membaik, nah silahkan teman-teman misalkan bisa ke dokter. Gitu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.